Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Giting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Rinanda Siti Syafitri, dan saya sendiri Davo Febrianda. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbedaan Manajer dengan Pemimpin dalam Organisasi. Pengertian pemimpin. Yang pertama, menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi dengan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut Profesor McCoby, pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius, dalam artian menerima kepercayaan etis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif, kendati pun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang berlainan. Dan yang terakhir, menurut Dr. Randus H. Melayu SB Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Dari ketiga pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan. Dan pemimpin juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi pemimpin perusahaan, maka kita harus siap untuk menjadi pengayom bagi seluruh karyawan pekerja perusahaan. Sekian pemaparan pengertian pemimpin dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dionysius Marcel Giting. Pengertian manajer. 1. Menurut Millet tahun 1954, manajer merupakan suatu orang yang mengarahkan dan mengelola sebuah kinerja orang yang dapat terorganisir secara formal dan sebagai kelompok untuk mencapai sebuah tujuan bersama. 2. Menurut Profesor Dr. H. Arifin Abdurrahman, manajer merupakan orang yang telah melakukan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan, proses atau kegiatan dalam serangkaian atau urutan, lembaga atau orang yang akan melakukan sebuah kegiatan atau proses kegiatan. 3. Menurut Robert Tannenbaum, manajer merupakan seseorang yang dapat memimpin dengan orang lain dan akan bertanggung jawab atas pekerjaannya itu. Kesimpulannya, manajer adalah seorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan karyawan dalam perusahaan. Manajer juga harus memastikan bahwa semua karyawan bekerja dengan baik sesuai dengan job desk masing-masing. Oke, selanjutnya, dalam struktur organisasi perusahaan, manajer berada di bawah pemimpin. Jika dibagi lebih rinci lagi, manajer memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tentunya tanggung jawabnya juga berbeda. Berikut tingkatan manajer. Yang pertama, manajer operasional adalah manajer yang paling rendah dengan tugas untuk mengawasi dan juga memimpin karyawan. Manajer inilah yang langsung berhadapan dengan karyawan. Contohnya seperti manajer pemasaran, manajer produksi, manajer area, manajer departemen, mandor, dan lain-lain. Yang kedua, manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah memiliki tugas menjadi penghubung antara manajer operasional dengan top manajer. Contohnya manajer proyek, manajer perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, top manager. Nah, ini merupakan tingkatan manajer yang paling atas. Istilah lain yang sering dipakai seperti executive officer, chief executive officer atau CEO, dan lain-lain. Tugas yang diemban oleh top manager ini juga berat, yaitu merencanakan strategi perusahaan dan juga turut dalam mengarahkan jalannya perusahaan agar bisa meraih kesuksesan. Selanjutnya, perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin membangun visi, manajer membangun tujuan. Seorang pemimpin memiliki pemikiran visioner tentang perusahaan pada masa yang akan datang. Pemimpin akan berpikir lebih jauh ke depan dibandingkan dengan karyawan biasa. Pemimpin akan mengajak semua stakeholder untuk mencapai visi misi yang sudah dibuat. Sedangkan manajer lebih fokus pada untuk mengatur, mengukur, dan mencapai tujuan yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin. Manajer juga selalu berusaha untuk memastikan visi yang dibuat oleh pemimpin perusahaan agar bisa terlaksana. Yang kedua, pemimpin memberi motivasi, manajer hanya memerintah. Pemimpin akan memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya agar selalu bekerja dengan baik.
Sedangkan tugas manajer adalah memerintahkan kepada karyawan agar mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menghasilkan output yang baik sesuai harapan pemimpin. Yang selanjutnya adalah pemimpin punya ide, manajer mewujudkan ide. Pemimpin memiliki banyak ide untuk kemajuan bisnis perusahaan. Pemimpin memberikan ide-ide tersebut kepada manajer agar diwujudkan. Tugas manajer adalah mewujudkan ide tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Walaupun ide tersebut tidak masuk akal, manajer tetap bekerja keras agar terwujud dan manajer harus memastikan para karyawan bekerja dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah pemimpin mengambil resiko, manajer mengatur resiko. Demi kemajuan bisnis perusahaan, untuk mencapai kesuksesan, pemimpin tidak ambil pusing dengan resiko yang akan dihadapinya nanti. Semakin besar resiko, maka akan semakin besar pula hasil yang akan didapatkan. Sebaliknya, manajer lebih takut mengambil resiko karena manajer bertanggung jawab atas semua karyawan dan juga pemimpin perusahaan. Sehingga, manajer selalu membuat analisis dan membuat perhitungan yang matang untuk minimalisir resiko kegagalan yang akan didapatkannya nanti. Yang selanjutnya adalah pemimpin idealis, manajer realistis. Tujuan agar semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi, pemimpin perlu memiliki sifat idealis, sedangkan manajer akan bersifat realistis. Terkadang apa yang diminta oleh pemimpin belum tentu bisa dijalankan dengan baik karena terkendala kondisi. Oleh karena itu, manajer perlu sifat realistis karena ia sudah mengetahui detail kondisi yang sebenarnya. Pemimpin memiliki pengikut, manajer memiliki bawahan. Pemimpin memiliki jabatan tinggi sehingga apa saja yang diperbuat dan diperintah akan ditiru dan dikerjakan oleh karyawan. Untuk itu, pemimpin harus menjadi teladan untuk karyawannya. Sedangkan untuk manajer hanya memiliki beberapa bawahan saja sesuai divisinya. Karyawan akan bekerja sesuai dengan arahan dari manajer untuk mencapai target yang telah disepakati. Pemimpin memikirkan proses, manajer memikirkan hasil. Dalam suatu pekerjaan, pasti ada proses yang dilakukan oleh karyawan untuk mencapai suatu kegagalan. Pemimpin akan melihat ini sebagai pembelajaran ke depannya dan dijadikan bahan evaluasi agar tidak terulang kembali. Sedangkan seorang manajer akan berfokus pada hasilnya agar sesuai dengan target pemimpin. Manajer akan mengerahkan semua karyawan dan memastikan semuanya bekerja dengan baik agar membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Studi kasus. Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung dengan dasar ilmu arsitektur yang dimilikinya berusaha mengembangkan kota Bandung dengan melihat pada sisi arsitektur dan keindahan. Semakin kompleks, permasalahan kota Bandung mengakibatkan semakin padat dan tidak teratur. Maka melalui caranya kota Bandung disulap menjadi lebih nyaman, indah dan asri. Daya kreativitas dimunculkan dengan mengembangkan berbagai program dan kegiatan untuk memperindah arsitektur kota Bandung. Misalnya taman-taman tematik yang ternyata berhasil dalam mempercantik ruang terbuka hijau di kota Bandung. Kepala daerah dalam menerapkan kepemimpinan inovatif perlu disertai rasa penuh semangat dan percaya diri. Rasa semangat dari seorang kepala daerah berguna dalam menjadi teladan, memberikan energi positif dan rasa aman bagi bawahannya dalam berinovasi. Seorang kepala daerah yang mempunyai semangat tidak menyerah pada permasalahan apapun yang dihadapi di daerahnya. Kemudian, rasa percaya diri diperlukan seorang kepala daerah dalam mengambil keputusan secara lebih matang. Melalui kepercayaan diri yang dimiliki, maka dasar pemikiran pengambilan keputusan lebih tepat dan berani menghadapi segala risiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil. Sebagai seorang dosen mengajar, Ridwan Kamil senantiasa memberikan semangat bagi aparatur pemerintah di Kota Bandung untuk selalu berinovasi dalam bekerja. Semangat ini juga ditularkan kepada seluruh masyarakat dengan sapaan yang familiar melalui media sosial yang menjadi akunnya.
Ridwan Kamil juga selalu percaya diri bahwa program dan kegiatannya akan berhasil dalam membangun Kota Bandung karena sebagai seorang pengajar maka dalam implementasi program dan kegiatan selalu berdasarkan pendekatan akademik dan riset ilmiah. Kesimpulannya, seorang pemimpin memiliki pemikiran visioner tentang perusahaan pada masa yang akan datang. Pemimpin akan berpikir lebih jauh ke depannya dibandingkan dengan karyawan biasa. Pemimpin akan mengajak semua stakeholder untuk mencapai visi yang sudah dibuat. Seorang manajer akan berfokus pada hasilnya agar sesuai dengan target pemimpin. Manajer akan mengerahkan semua karyawan dan memastikan semuanya bekerja dengan baik agar membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Baik, sekian pemaparan presentasi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.